Tahukah kamu, di era Soekarno, Indonesia berada di tengah pusaran politik yang menegangkan. Tapi, apa yang terjadi jika ketegangan itu meledak? Bagaimana satu malam yang kelam dapat mengubah sejarah Indonesia? Beginilah ceritanya. Bayangkan sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia mencoba berdiri tegak di tengah panasnya konflik ideologi dunia. Presiden Soekarno, sang pemimpin besar, berusaha menyatukan bangsa ini di bawah satu konsep yang ia sebut Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Presiden Soekarno percaya bahwa dengan menggabungkan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis, Indonesia bisa menjadi negara kuat yang mandiri, bebas dari pengaruh Barat. Tapi ada yang mengganjal. Salah satunya komponen Nasakom ini adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia yang semakin lama semakin kuat, besar, dan berpengaruh. PKI bagi Soekarno adalah tameng melawan imperialisme Barat. Namun bagi militer dan kelompok Islam, PKI adalah ancaman besar. Mereka takut jika PKI semakin menguat, Indonesia bisa beralih ke paham komunis sama seperti negara-negara lain. Militer atau yang kita kenal sebagai ABRI punya peran penting di pemerintahan Soekarno. Mereka setia pada sang presiden, tapi mereka juga waspada. Pengaruh PKI yang meluas menimbulkan ketegangan. Apalagi dengan kebijakan Soekarno yang berisiko tinggi. Seperti perseteruan dengan Malaysia, militer mulai bertanya-tanya, sejauh mana arah negara ini akan dibawa? Hingga suatu malam yang kelam, 30 September 1965, sejumlah perwira militer menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat. Mereka menamakan diri Gerakan 30 September, atau yang kita kenal sebagai G30S. Mereka mengklaim ingin menggagalkan kudeta oleh kelompok Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Soekarno. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Setelah peristiwa itu, militer di bawah Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat. Mereka menuduh PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal tersebut. Hasilnya, pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan pendukungnya. Ribuan orang ditangkap, ribuan lainnya hilang, dan Indonesia memasuki babak yang gelap. Setelah G30S, posisi Soekarno semakin lemah. Perlahan namun pasti kekuasaannya hilang. Hingga akhirnya pada tahun 1967 Soeharto mengambil alih profesi menjadi presiden. Memulai era Orde Baru yang membawa Indonesia ke arah yang berbeda. Era Soekarno ditandai oleh ketegangan, konflik ideologi, dan dinamika politik yang tajam. Dari konsep Nasakom hingga tragedi G30S, sejarah Indonesia berubah selamanya. Masa ini mengingatkan kita bahwa ketika ideologi bertarung, nasib sebuah bangsa bisa berubah dalam sekejap. Sekian tayangan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.